Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Apriliantiando. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Boswa. Pada video kali ini saya akan membuat tugas video sebagai salah satu pemenuhan tugas video saya dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang berjudul Logika dan Statistik. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status, bahasa Latin, yang mempunyai persamaan arti dengan kata state, bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Dalam kamus ilmiah populer, kata statistik berarti tabel, grafik, dasar informasi, angka-angka, informasi. Sedangkan kata statistika berarti ilmu pengetahuan, analisis, dan klasifikasi data, angka, serta dasar untuk induksi. Jadi, statistika merupakan sekumpulan metode untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam keadaan yang tidak menentu. Sejarah perkembangan statistik. Peluang yang merupakan dasar dari teori statistika merupakan konsep baru yang tidak dikenal dalam pemikiran Yunani kuno, Romawi, dan bahkan Eropa dalam abad pertengahan. Teknik kuadrat terkecil, least squares. Simpangan baku yang galat baku untuk rata-rata, the standard error of the mean, dikembangkan Carl Friedrich Gauss pada tahun 1777 sampai 1855. Pearson melanjutkan konsep-konsep Galton dan mengembangkan konsep regresi, korelasi, distribusi, C-kuadrat, dan analisis statistika untuk data kuantitatif. Pearson menulis buku The Grammar of Science, sebuah karya klasik dalam filsafat ilmu. Hubungan antara sarana ilmiah bahasa, logika, matematika, dan statistika. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Bahasa merupakan sarana komunikasi, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menggapai ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, maka seseorang tidak dapat melakukan kegiatan ilmiah secara sistematis dan teratur. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan dari penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, proses berpikir itu harus dilakukan secara tertentu. Tujuan pengumpulan data statistik. Tujuan dari pengumpulan data statistik dapat dibagi ke dalam dua golongan besar, yang secara kasar dapat dirumuskan sebagai tujuan kegiatan praktis dan kegiatan ilmuwan. Kedua, tujuan sebenarnya tidak mempunyai perbedaan yang hakiki karena kegiatan keilmuan merupakan dasar dari kegiatan praktis. Dengan demikian, konsekuensi dalam melakukan kesalahan yang merupakan pertimbangan penting dalam mengambil suatu kesimpulan dapat diketahui secara lebih pasti dalam kegiatan praktis dibandingkan dengan kegiatan keilmuan. Walaupun begitu, kegiatan perbedaan ini hanya bersifat relatif dan bukan merupakan suatu perbedaan yang hakiki. Statistika dan cara berpikir induktif. Ilmu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Sebuah pernyataan ilmiah dapat sesuai faktual, di mana konsekuensinya dapat diuji baik dengan jalan mempergunakan panca indera maupun dengan alat-alat yang tertentu yang membantu panca indera tersebut. Kesimpulan yang ditarik dalam penalaran deduktif adalah benar jika premis yang dipergunakan adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah. Sedangkan dalam penalaran induktif, meskipun premisnya adalah benar dan prosedur penarikannya kesimpulannya adalah sah, maka kesimpulan itu belum tentu benar. Statistika merupakan sarana berpikir yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah. Sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah, statistika membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan terjadi secara kebetulan. Peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. Statistika bukan merupakan sekumpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan. Metode keilmuan, sejauh apa yang menyangkut metode, sebenarnya tak lebih dari apa yang dilakukan seseorang dalam mempergunakan pikirannya tanpa ada sesuatu pun yang membatasinya. Penerapan konsep statistika modern dalam memberikan arti yang pasti kepada pengujian kebenaran adalah sebuah hipotesis. Sebuah hipotesis telah teruji bila pengaruh unsur kebetulan dalam pembuktian telah ditafsirkan dengan benar. Penerapan statistika.
Metode statistika secara peringkat makin sering dipergunakan dalam kegiatan niaga. Salah satu unsur umumnya dihadapi oleh para manajer adalah keharusan untuk mengambil keputusan dalam keadaan yang tidak tertentu. Statistika diterapkan secara luas dan hampir semua pengambilan keputusan dalam bidang manajemen. Statistika diterapkan dalam penelitian pasar, penelitian produksi, kebijaksanaan, penanaman modal, kontrol kualitas, seleksi pegawai, kerangka percobaan industri, ramalan ekonomi, auditing, pemilihan risiko dalam pemberian kredit, dan masih banyak lagi. Contoh tentang berbagai penerapan statistika di atas tidak dapat mencakup semua hal, namun semoga dapat memberikan gambaran mengenai kemungkinan berbagai penerapan dari metode dan konsep dasar statistika. Singkatnya, statistika adalah alat yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang timbul dalam penelaah secara empiris hampir di semua bidang. Meskipun perincian teknis dari teknik statistika yang dipergunakan dalam tiap bidang dan masalah itu berbeda, namun pendekatan dasarnya adalah sama. Walaupun pendekatan dasarnya adalah sama, namun konsep dasar itu harus disesuaikan dengan masalah konkret yang dihadapi. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir seperti setengah, tidak boleh lebih dari pada satu. Tidak hanya de facto, menurut pernyataannya kita sering berpikir. Secara de jure, berpikir tidak dapat dijalankan semua maunya. 1. Aturan cara berpikir yang benar. Kondisi adalah hal-hal yang harus ada supaya sesuatu dapat terwujud, dapat terlaksana. Untuk berpikir baik, yakni berpikir benar, logis dialektis juga dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu. Ketahuilah dengan sadar apa yang sedang Anda kerjakan, kegiatan yang sedang dikerjakan adalah kegiatan berpikir. Seluruh aktivitas intelek kita adalah suatu usaha terus-menerus mengejar kebenaran yang diselingi dengan diperolehnya pengetahuan tentang peneralan, tetapi parsial sifatnya. Ketahuilah dengan sadar apa yang sedang Anda katakan. Berpikir diungkapkan ke dalam kata-kata. Kecermatan pikiran terungkap ke dalam kecermatan kata-kata. Karena kecermatan dan ungkapan pikiran ke dalam kata merupakan sesuatu yang tidak boleh ditawar lagi. Buatlah distingsi, pembedaan, dan pembagian klasifikasi yang semestinya. Jika ada dua hal yang tidak mempunyai bentuk yang sama, jelas itu berbeda. Tetapi banyak kejadian di mana dua hal atau lebih mempunyai bentuk yang sama, namun tidak identik. Disinilah perlunya dibuat suatu distingsi, suatu pembedaan. Cintailah definisi yang tepat. Penggunaan bahasa sebagai ungkapan sesuatu kemungkinan tidak ditangkap sebagaimana yang akan diungkapkan atau sebagaimana yang dimaksudkan. Karenanya jangan segan membuat definisi. Ketahuilah dengan sadar mengapa Anda menyimpulkan begini atau begitu. Ketahuilah mengapa Anda berkata begini atau begitu. Anda harus bisa melihat asumsi-asumsi, implikasi-implikasi, dan konsekuensi-konsekuensi dari suatu penuturan, assertion, pernyataan, dan kesimpulan yang Anda buat. Hindarilah kesalahan-kesalahan dengan usaha dan tenaga serta sanggupilah mengenai jenis, macam, dan nama kesalahan. Demikian juga mengenai sebab-sebab kesalahan pemikiran atau penalaran. Dalam belajar logika ilmiah, Anda tidak hanya mau tahu hukum-hukum, prinsip-prinsip, bentuk-bentuk pikiran sekadar atau tahu saja. Klasifikasi. Sebuah konsep klasifikasi seperti panas atau dingin hanyalah menempatkan objek tertentu dalam sebuah kelas. Suatu konsep perbandingan seperti lebih panas atau lebih dingin mengemukakan hubungan mengenai objek tersebut dalam norma yang mencakup perhatian lebih atau kurang dibandingkan dengan objek lain. Kita tidak boleh mengecilkan kegunaan konsep klasifikasi terutama pada bidang-bidang di mana metode keilmuan dan metode kuantitatif belum berkembang. Secara psikologi telah mempergunakan metode kuantitatif secara lebih sering, namun masih terdapat daerah-daerah dalam psikologi di mana konsep perbandingan yang bisa diterapkan. Aturan definisi. Definisi secara etimologi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain. Dengan kata lain, menjelaskan materi yang memungkinkan cendekiawan untuk membahas tentang hakikatnya. Definisi mempunyai peranan penting dalam pembahasan yang berkaitan dengan penjelasan tashawurat dan pembatasan makna lafaz mufradah, dan di segi lain terkait dengan pembahasan takidat dan lafaz murakabah. Sedangkan pengertian definisi secara
Terminologi adalah sesuatu yang menguraikan makna lafaz kuli yang menjelaskan karakteristik khusus pada dari individu. Penulis memberi pengertian definisi sebagai penguraian makna karena tidak mempunyai pengertian terminologi dengan adanya perubahan karakteristik yang konsisten menyertainya. Definisi yang baik adalah jami wamani, menyeluruh dan membatasi. Hal ini sejalan dengan kata definisi itu sendiri, yaitu definite, membatasi. Salah satu contoh yang sering diungkapkan adalah manusia adalah bintang yang berakal. Binatang adalah genus, sedangkan berakal adalah diferensia. Pembedaan utama manusia dengan makhluk-makhluk lain. Jadi definisi yang valid dalam logika perlu batasan yang jelas antara objek-objek yang didefinisikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.